La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di acara keempat kajian online penuh manfaat di siang hari ini dengan tema memaksimalkan ikhtiar dan pertebal tawakal yang akan dibawakan oleh Ustadz Dudi Mutakin. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya dan juga tabi'atnya dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, mengawali kajian kita pada siang hari ini, seperti biasa kita akan melakukan tilawah dan juga pembacaan tilawah. Kita akan membaca bersama-sama yaitu Quran Surat An-Najm. Surat ke-53, ayat 39 hingga 42. Sekali lagi, Quran Surat An-Najm, surat ke-53, ayat 39 sampai 42 yang akan dibacakan oleh Ibu Romsah dan seri tilawahnya oleh Teh Dara. Kepada Ibu Romsah dan Teh Dara dipersilahkan. Ya, Kanelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Leni, di mute dulu ya yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Baik, jazakillah khair kepada Ibu Romsah dan juga Teh Dara yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi berkah untuk kita semua di sini. Baik, selanjutnya sebelumnya saya mau izin menyapa dulu Bapak Ustadz Dudi. Assalamualaikum Bapak. Lagi nyetir tapi ya Pak? Waalaikumsalam ya, apa-apa. Oh, dengar nggak suaranya? Saya nyari tempat berhenti yang enak. Oh gitu. Baik, oke deh Pak. Ya. Siap. Selanjutnya kita masuk ke inti acara. Izinkan saya Nelis di sini untuk membacakan rules atau peraturan sambil menunggu Bapak untuk menemukan tempat yang enak ya Pak untuk sharing sama kita di sini. Seperti biasa, kita meluruskan niat bertolabul ilmi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sambil kerja, ada yang sambil musafir lagi di jalan gitu ya. Insya Allah berlipat ganda. Amin. Kemudian berpakaian sopan
dipersilahkan, dan jika tidak ada uzur yang mendesak, dipersilakan untuk on cam agar suasana dirasa lebih interaktif. Kemudian menjaga adab dalam bermajelis, kita bisa berinteraksi secara sopan seperti biasa di kolom chat, bisa saling sapa, saling menimpali gitu kan di kolom chat. Kemudian harap menonaktifkan mikrofon saat narasumber menyampaikan materi. Kemudian sahabat Kajopat di sini bisa bertanya pada sesi tanya jawab nanti dengan raise hand ya, nanti kita metodenya. Jadi nanti kita raise hand dulu baru nanti ngobrol langsung ke narasumber seperti itu. Baik, tema untuk siang hari ini adalah memaksimalkan ikhtiar dan mempertebal tawakal. Seperti yang kita tahu bahwa secara umum ikhtiar sendiri adalah usaha gitu kita sebagai manusia untuk mendapatkan sesuatu, entah itu bersifat duniawi atau akhirat gitu kan. Kemudian kita juga harus mempertebal tawakal. Tawakal di sini pernah tuh dibahas sama Ustadz Aam, itu mental untuk menjalani kehidupan dengan ikhlas, cerdas, tuntas, doa dan syukur dan sabar. Jadi intinya kita udah ikhtiar, jangan sampai kita berharap banget sama yang namanya duniawi gitu. Tawakal seperti itu. Udah bisa Pak, tapi masih di jalan Pak. Gak apa-apa. Sambil menyesuaikan aja kan, saling isi aja ya Pak. Kita langsung masuk aja ke acara intinya, yaitu pemaparan materi dari Ustadz Budi Mutakin. Kepada Bapak Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wa annahu la syarika lahu, syadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, mohon maaf kalau putus ini di jalan tol, hujan kondisinya alhamdulillah. Dan kita ikhtiar ya. Ikhtiar saya apa? Ikhtiar saya sekarang dengan sebaik-baiknya sambil insya Allah sering sekali saya online di mobil seperti ini sambil nyetir, konsentrasi bagi-bagi. Tapi nggak apa-apa sepanjang jaringan tidak terputus. Nah sahabat, luar biasa ya, judulnya bagus ini, ikhtiar. Nah, sekarang tinggal kita tahu dulu ikhtiar itu apa. Ikhtiar itu adalah memilih takdir. Ya, ikhtiar itu memilih takdir. Kalau saya ingin takdir saya, suami saya pengen pemain basket, maka saya harus rajin main di lapangan basket. Terus suami saya ingin pemain basket ya orang Garut, ya sudah pemain basket saya mainnya di lapangan basket di Garut. Kan? Terus saya ingin yang sudah haji, lapangan basketnya milik orang-orang Islam, kan gitu ya. Jadi sempurna ikhtiarnya, disempurnakan, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasil optimal. Itu ikhtiar. Artinya ikhtiar itu memilih takdir. Kemudian takdir itu sendiri apa? Takdir itu sendiri sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita boleh memilih takdir, boleh. Yang tidak bisa merubah takdir. 2 tambah 2 itu ikhtiar. Takdirnya berapa dari 2 tambah 2? 4. Nah, 4 itu takdirnya. Kita nggak bisa merubah 2 tambah 2 jadi 5. Tetap aja takdirnya adalah 4. Nah, karena itu, pastikan kita bisa memilih takdir dengan baik, dengan cara melaksanakan ikhtiar dengan tepat. Gitu. Jadi, sering sekali kita menganggap bahwa apa yang terjadi ini adalah takdir dari Allah. Betul, itu takdir dari Allah. Tapi perlu difahami bahwa takdir itu bisa kita pilih, gitu ya. Takdir bisa kita pilih. Saya pengen dingin nih, sekarang saya pengen udara dingin tanpa AC, ya sudah saya pergi ke kutub utara, kan gitu ya. Saya dapat takdir dingin. Aduh, saya pengen panas nih, ya udah saya pergi ke Bali terus berjemur di Bali. Maka saya dapat panas seperti itu. Ikhtiar kita adalah memilih takdir. Kemudian setelah memilih takdir, tentu kita akan ada tawakal. Sebetulnya ikhtiar dengan tawakal itu terpisah. Saya ikhtiarnya begini, pasti hasilnya begitu. Kan itu ya. Saya belajar sungguh-sungguh ranking 1. Saya belajar sungguh-sungguh, tapi kapasitas IQ saya tidak sehebat
teman-teman ya sudah, saya ranking 10 kan itu ya. Itu takdir itu sebetulnya sudah pasti. Nah, kemudian tawakal di sebelah mana? Tawakal itu adanya pada saat kita mendapatkan takdir yang kita tidak pilih. Seperti tiba-tiba saja ada tumor di badan. Nah, itu kita tidak pilih kan? Kita tidak pilih. Kan? Nah, karena kita tidak pilih, maka tumor itu adalah anugerah Allah. Dan itu kita tawakal. Nah, jadi tawakal itu adalah sesuatu yang di luar ikhtiar kita sebetulnya. Nah, jadi ikhtiar mah sudah jelas ya. Saya pakai mobil dengan kecepatan 100 km per jam, jalan kosong. Insya Allah dalam jarak 100 km saya sudah sampai dalam waktu 1 jam. Karena kita sudah berikhtiarnya seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba di punggung saya ada ada kanker misalnya, ada kanker, itu sudah takdir yang tidak kita pilih. Jadi takdir qada dan qadar itu, takdir yang dipilih dan takdir yang tidak dipilih. Dan takdir yang dipilih sudah jelas hasilnya seperti apa. Kalau takdir yang tidak dipilih sudah jelas ya, kita harus tawakal seperti itu. Jadi beda sekali antara antara ikhtiar dan tawakal. Ini dua kondisi yang berbeda. Setiap ikhtiar hasilnya harus diterima dengan kepasrahan. Seperti apa kepasrahannya? Ini kalau suaranya jelek kasih tahu ya pembawa acara. Tawakalnya berserah kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau anugerahkan kepada saya. Misalnya saya lagi asik nih, saya sudah ikhtiar, sudah banyak, saya sudah dapat harta banyak, rumah sudah bagus. Tiba-tiba kena banjir bandang dan rumah saya rubuh. Nah, banjir bandang itu bukan takdir yang saya ikhtiarkan, tetapi takdir yang datang di luar ikhtiar saya, dan itu menjadi keputusan Allah untuk saya, dan saya akan tawakal. Nah, kemudian tawakal itu apa? Tawakal itu adalah wakil rakyat. Itu saya menyerahkan semua urusan saya kepada mereka. Wakil yang mewakili kita, yang kita serahkan urusan kita kepadanya. Wakil rakyat ya yang paling dekat contohnya. Saya wakilkan urusan saya kepada para wakil saya di gedung DPR. Seperti itu wakil rakyat. Tawakal itu menyerahkan urusan kita kepada Allah. Seperti itu. Karena kita sudah serahkan kepada Allah, jangan kita ambil alih lagi. Ya sudah, kumaha Allah saja. Tugas kita kata Allah, setelah kita punya penyakit, sebut sajalah penyakit ya. Setelah kita punya penyakit ya sudah, ikhtiar sudah, kita ikhtiarnya sesuai dengan apa kata Allah. Kata Allah katanya pergi ke dokter. Dokternya spesialis ini. Obatnya kata dokter ini. Nah itu ikhtiarnya. Jadi setelah tawakal ada ikhtiar. Tapi kalau dari ikhtiar tidak ada tawakal. Tapi harus bersyukur kalau sudah hasil ikhtiar. Saya ikhtiar nabung untuk beli mobil A. Saya nabung, ternyata saya kebelinya mobil B, ya sudah, bersyukur. Hasil daripada ikhtiar bersyukur, sementara hasil daripada takdir yang sudah Allah tentukan tanpa kita meminta, itu tawakal. Seperti itu. Kenapa perusahaan rugi? Oh, karena mari kita audit keuangannya, kita audit juga kinerjanya. Oh, ternyata di sini letak kesalahannya. Kan seperti itu. Nah, letak kesalahan itu bisa diperbaiki tentunya ya. Karena bisa diperbaiki ya sudah. Itu namanya bersyukur. Bersyukur atas hasil daripada ikhtiar kita. Ikhtiar kita ternyata salah, oh kita audit, kemudian kita perbaiki, itu kebersyukuran kita. Nah itu bedanya takdir dengan ikhtiar ya. Takdir yang diharapkan sudah pasti Allah sudah tentukan kok. Ingin bangun siang, ingin tidur malam, jangan kebalik. Seperti itu. 3 tambah 3, 6. 3 kali 3, 9. Itu sudah pasti. Itu bisa kita pilih, ya mau yang mana. Sementara yang tidak bisa kita pilih, ujungnya adalah tawakal. Nah, untuk tawakal, untuk takdir tentunya untuk kita ikhtiar harus ada ilmu. Itulah fungsinya kita bergaul, mencari ilmu, sekolah, untuk bisa menyempurnakan ikhtiar. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak punya ilmu, umumnya kita ikhtiarnya salah. Akhirnya salah dalam langkah, ujungnya mendapatkan takdir-takdir yang tidak kita pernah bayangkan sebelumnya. Pengennya dagang sukses, tapi kita tidak bisa berdagangnya, tidak sanggup bersaing, bahkan
sistem bisnis kita buruk. Akibatnya kita harus menerima sesuatu yang di luar ekspektasi kita, di luar keinginan kita, di luar rencana kita. Akibatnya rugi. Nah, kerugian itu bukan karena Allah memberikan takdir rugi, tetapi karena kita salah berikhtiarnya. Kenapa salah berikhtiar? Karena kita tidak mencari ilmunya, seperti itu. Model sekarang saya diajak bisnis, saya nggak ngerti tentang dagang, saya lepas tangan, saya nggak ikutan bisnis. Saya mau ikhtiar yang lain, kan itu ya, seperti itu. Nah, ketika saya ikhtiar yang lain, yang saya memang itu bidang saya, alhamdulillah saya bisa berhasil dan harus berhasil. Itu ikhtiar. Ikhtiar itu cenderung pragmatis ya, cenderung pragmatis. Dan Allah meminta kepada kita dinyatakan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ya, Allah tidak akan merubah satu kaum. Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia merubahnya sendiri. Artinya itu ikhtiar. Tapi ada takdir yang Allah sudah tentukan dan tidak bisa kita ikhtiarkan, dan Allah berikan betul-betul tanpa persetujuan kita. Bisa tiba-tiba kita ketiban duren misalnya. Ketiban durennya anan berdarah-darah. Ada ketiban duren runtuh dari bank. Nah, tiba-tiba dapat untung, kan itu. Itu yang tidak diduga-duga. Yang tidak diduga baru kita tawakal. Kalau yang semuanya hasil perhitungan kita, maka kita akan bersyukur. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah satu kaum. Tetap aja begitu. Modalnya sama semuanya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kaum itu, orang itu mengelola modal itu sebaik-baiknya. Kalau mengelola modalnya benar, maka hasilnya menguntungkan. Kalau mengelola modalnya salah, maka hasilnya insya Allah kerugian. Nah, kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang buruk yang Allah berikan. Ketika Allah memberikan takdir di luar ikhtiar kita, sebut saja sakit, itu pasti baik. Tapi ketika kita ikhtiar, kemudian hasilnya buruk, itu ya bisa jadi buruk untuk kita, karena itu ikhtiar kita. Maka tugas kita adalah mencari ilmu seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya, seperti itu. Nah, kemudian tentang tawakal, untuk bisa tawakal kepada Allah ini, saya akan memilih anggota wakil saya yang akan menjadi anggota legislatif di mana? Di gedung dewan. Tentu saya akan memilih yang saya kenal, yang saya tahu kapasitasnya dan saya tahu kecerdasannya. Maka saya wakilkan urusan saya kepada dia. Demikian juga dengan urusan tawakal kepada Allah. Yang harus kita ketahui adalah bagaimana mengagumkan dan hebatnya Allah. Baru kita akan nyaman untuk bertawakal. Sekarang bagaimana bisa kita bertawakal kepada Allah apabila kita tidak kenal Allah? Ada dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, ada falau kunta fadlan ghalidul qalbi lan fadu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa idza azamta fashawirhum fil amri wa idza azamta, apabila kamu sudah mengambil keputusan fatawakkal 'ala Allah. Kalau misalnya saya sudah bermusyawarah nih dengan Kajopat, sudah kita bermusyawarah 50 orang. Sudah ditarik keputusan. Dari 50 orang itu kan tidak semuanya sama sepakatnya. Ada sepakat yang dipaksakan, ada sepakat dengan rasa puas, ada juga ya udahlah apatis saja, ya udah sepakat aja. Apabila kita sudah menyepakati sesuatu, fatawakkal Allah, maka serahkan semua urusan kita kepada Allah, biar Allah yang menyelesaikan. Biar Allah yang merawat, biar Allah yang mengkompakan kita semua, kan itu ya. Nah, jadi itu takdirnya sudah kita pilih, musyawarah. Takdirnya sudah kita pilih, kesepakatan. Tetapi ada kesepakatan yang disepakati secara nyaman, secara dengan penuh kebersyukuran, yang disepakati secara terpaksa, ada juga yang disepakati dengan cara apatis. Saya udahlah, gimana kamu aja, saya mah setuju-setuju aja. Misalkan gitu ya. Nah, kondisi seperti ini adalah kondisi di mana kita berserah kepada Allah. Ya Allah, satukan kami dalam kekompakan. Itu. Jadi caranya untuk bisa tawakal mudah, kagumi Allah. Ini nih bibir. Bibir ini bibir ini Allah yang bikin. Dia tidak terlalu keras membuatnya, Allah juga tidak terlalu empuk membuatnya. Kalau terlalu keras kita susah senyum. Kalau terlalu empuk kita juga susah bicara, kan itu ya. Itu bibir. Ya, hasilnya luar biasa. Kita kagumi Allah.
tangan ciptaan Allah ini, siku ini buat apa? Siku buat makan. Kalau nggak ada siku kita susah makan, kan itu ya. Oh, siku buat makan, ya sudah. Kita bersyukur kepada Allah, luar biasa sekali Allah menciptakan semua ini. Dan memang Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang buruk kepada kita. Jadi ada masalah yang harus diselesaikan dengan coba kita memilih jalan-jalan yang memberikan takdir yang baik. Saya pengen angka 9, caranya gimana ya? Ya udah 5 tambah 4. Tapi angka saya kecil-kecil, ini nggak ada angka 5-nya. Ya udah 4 tambah 4 tambah 1. Atau 4 tambah 3 tambah 2. Ya udah. Ini hasilnya 9. Kan itu. Jadi untuk mendapatkan hasil maksimal, miliki ilmu, kemudian ikhtiarkan. Dan yang berat memang bukan ikhtiarnya. Kalau ikhtiar kita tinggal bekali anak-anak kita atau diri kita dengan ilmu sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Itu untuk ikhtiar, bekal ilmunya, wawasan, dan lain sebagainya. Sementara untuk tawakal ini yang sangat susah sekali. Tidak semua orang bisa tawakal. Pada saat sakit kita berserah kepada Mangga, ya Allah, terima kasih Engkau anugerahkan sakit ini. Izinkan saya untuk menikmati sakit ini. Dan jangan terlalu sakit, ya Allah. Saya ingin tetap bersyukur kepadamu karena saya yakin bahwa sakit ini adalah anugerahmu untuk mengampuni aku dan untuk menambah pahala dengan cepat. Untuk menambah pahala dengan cepat sehingga hambamu ini akan mudah mendapatkan ampunan dan surga. Kan gitu ya. Dan terhindar dari siksa neraka. Untuk tawakal seperti ini, kalau sakitnya ringan, misalnya hanya sakit sakit yang kecil lah ya, mungkin mudah. Tapi kalau sudah masuk kepada sakit yang besar, sakit yang sangat sakit, itu sangat berat sekali. Seperti itu. Nah, jadi hadirin, pastikan kita memahami dulu, mengenali Allah. Kemudian mengenali Allah dari sisi mana dulu? Yang awal dulu harus kita pahami. Surat 1 ayat 1, Ar-Rahman Ar-Rahim. Temukan dulu sisi-sisi kasih sayang Allah. Ya, baru nanti kita akan bisa menyerahkan diri kepada Allah, karena kita tahu Allah sangat penyayang. Kemudian setelah itu, Ar-Rahman, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, kalau kita sudah mampu menemukan menemukan sisi-sisi Rahman Rahimnya Allah, maka kita akan sangat mudah untuk memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau sudah mudah memuji Allah, enteng kesananya Rahman Rahim, Malik Yaumiddin. Kita akan tentram bahwa di hari yaumil akhir nanti, di hari kebangkitan nanti, akan ada Allah yang akan mengadili kita. Yang mengadili kita pasti ya sangat adil. Allah yang penuh pengasih, penuh penyayang, kan gitu ya. Seperti itu. Jadi yakini dulu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian setelah itu isi sholat. Isi sholat apa? Allahu Akbar. Ini yang harus kita yakini. Oh, Allah tuh pengasih, penyayang. Oh, Allah tuh maha besar, tapi kasih sayang ya. Sampai ada kalimat Sami Allahu liman hamidah. Ini yang berbeda sendiri dalam perpindahan gerakan dalam sholat. Sudah Allahu Akbar, ini Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Oh, supaya nyaman hidup baik akan kita puji. Supaya Allah juga nanti akan memberikan izin kepada kita untuk kita mengenali Allah sebaik-baiknya. Gitu ya. Kalau sudah kenal kepada Allah, sahabat, juaralah. Kalau kita tahu wajah mertua kita galak, serem, ada tatonya, kumisnya baplak, ototnya luar biasa, suaranya ngagerem, serem. Awalnya kita takut. Tapi setelah kita jalani, ternyata menurut cerita, bukan kita lihat dan bukan kita rasakan. Menurut cerita, dia sangat santun, sangat baik hati. Kemudian kita yakini itu kira-kira tentram nggak kita hidup bersama mertua? Insya Allah tenang. Tapi kalau bersama mertua kita sudah ilfil, itu sudah susah itu. Kita sudah buruk perasaan kita kepada mertua kita. Udah kesananya repot kita untuk berjalan bersama anaknya sebagai suami atau istri kita. Jadi kepada Allah juga gitu. Kagum dulu kepada Allah sampai betul-betul kagumnya itu hadir dan tidak ada ilfil sedikit pun tentang Allah. Semuanya bagus, insya Allah kita akan mendapatkan kondisi di mana kita akan luar biasa ya, nyaman kita bersama Allah. Bahkan bahasa saya tidak takut miskin karena saya yakin bersama saya ada Allah yang maha kaya. Itu saya tidak takut miskin karena saya tidak takut sakit karena Allah maha pengasih, maha penyayang. Itu kan luar biasa ya. Itu ada orang melihat cerita suami orang lain, cerita suami orang lain yang buruk-buruk rupanya masuk ke dalam benak kita. Efeknya kita juga menganggap buruk kepada suami kita.
ujungnya jadi buruk sangka terus kepada suami, saya yakin rumah tangganya nggak tenang. Karena itu dengar oleh kita cerita baik tentang apapun, tentang suami, tentang istri orang lain ya, sehingga kita pun akan memiliki iklim baik berpikir tentang pasangan kita, seperti itu. Atau tentang tempat kita kerja. Di tempat kita kerja kita nggak ada pikiran, harus ada hal-hal baik yang kita pikirkan, yang mensugesti kita, seperti itu. Jadi jangan sampai ada hal-hal buruk, karena hal-hal buruk itu akan memberikan sugesti buruk kepada pekerjaan kita dan kinerja kita. Lagi anteng-anteng kita dengan atasan si A yang baik hati, tiba-tiba si A diganti atasan kita itu oleh si B. Dan menurut cerita banyak orang, si B ini kacau dan jahatnya luar biasa. Juga serakahnya luar biasa. Saya yakin sepanjang itu kita tidak tenang. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya tenang? Bikin sugesti sendiri. Oh, sekarang atasan saya si B yang kata orang kikir, jahat, serakah, dan lain sebagainya. Baik, saya akan belajar menjadi pawang manusia seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa menghadapinya dan mudah-mudahan saya dapat ilmu yang banyak dari orang itu. Beres kan? Enteng itu kalau sudah begitu ceritanya. Yang susah itu kalau sudah kita berburuk sangka dan berhati buruk tentang orang-orang berada di sekitar kita. Itu berat sekali. Sama sekali nggak ada sugesti baiknya. Ini nggak asik lah. Nah, hadirin, jadi apa tuh yang harus kita lakukan untuk bisa membangun tawakal itu? Temukan kebaikan-kebaikan Allah. Tadi sudah dengan dengan kita yakin Allah pengasih penyayang. Yang kedua, kita juga sudah meyakini bahwa Allah Maha Besar. Kemudian udhkurullah dzikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyak ini bisa dengan wirid ya, subhanallah, alhamdulillah. Tapi dihayati supaya bisa tawakal nih. Sebab agak susah kita tawakal kalau kita tidak tahu siapa Allah. Siapa yang akan mewakili urusan kita, yang menyelesaikan urusan kita tidak kenal, maka kita tidak akan pernah tahu. Itu kita tidak tenang dan susah mau tawakal. Kenapa orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang yang tidak beriman itu relatif hidup di masa-masa tertentu dia hidup dalam kegelisahan. Kenapa? Karena dia tidak kenal ada yang maha pengasih, maha penyayang yang memayungi dirinya seperti itu. Dia tidak kenal itu. Jadi, masya Allah, kita kenali Allah maha pengasih penyayang. Kemudian kita juga wirid, dan wiridannya kita coba dengan penghayatan yang dalam. Subhanallah, Allah maha suci, masya Allah. Allah itu maha suci ya. Artinya suci, tidak ada salah sedikit pun, tidak ada keburukan sedikit pun. Jadi nggak mungkin memperlakukan kita buruk. Tenang kita kan. Kemudian alhamdulillah, oh Allah maha terpuji ya. Karena maha terpuji pasti semuanya baik dong. Kalau seluruh alam saja memuji Allah, masa kita sendiri nggak memuji Allah kan gitu ya. Ada orang yang tidak memuji Allah, ada ibu-ibu yang dimadu oleh suaminya. Kata suaminya, ini perintah Allah loh mah. Nggak bisa perintah Allah. Allah di mana? Allah mungkin itu mah Allah jahat. Nah, ada kan yang begitu. Yang menyebut Allah itu jahat. Padahal ya Allah bukan Allah yang jahat. Tapi gerbang hati kita terbuka luas untuk setan laknatullah menggoda kita. Akibatnya kita hidup di atas godaan setan. Seperti itu. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, siapa sih yang maha terpuji? Siapa sih yang maha suci? Sudah terpuji, suci pula. Sucinya bukan dibuat-buat, sucinya betulan. Sucinya beneran. Nah, kalau sudah sucinya beneran, nggak dibuat-buat, kira-kira apa yang akan kita ucapkan? Ya kalimat itu, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang maha terpuji, yang maha suci. Kemudian kita akan mengatakan Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita akan menyatakan Allah maha besar, subhanallah. Ketika kita mengucapkan Allah maha besar dengan penghayatan yang dalam, maka yang kita dapatkan hanya rasa tentram. Subhanallah. Nah, hadirin, saya mau pindah dulu ke pesawat yang enakan ya, supaya jaringannya enak. Mohon izin saya off dulu dan disambung beberapa saat lagi. Mangga, pembawa acara sebentar. Halo? Halo Kak, iya siap. Ya. Enak.
tadi udah sempat disinggung gitu ya tadi, sebelum kita ikhtiar dan tawakal kita harus tahu dulu sama Allah kan, biar kita jelas jika mungkin berikhtiar gitu, kalau tahunya hasil tidak sesuai apa yang kita inginkan, itu kita bisa lebih sabar menerima gitu, karena kita tahu ada Allah yang maha baik, ada Allah yang maha penyayang. Bisa jadi ikhtiar yang kita lakukan ternyata hasil tidak sesuai, itu karena Allah, untuk Allah sayang. Mungkin itu bukan jalan yang baik untuk kita. Buat sahabat kejopat semua di sini yang mau bertanya, boleh dipersiapkan dari sekarang, karena nanti beberapa menit ke depan kita akan ada sesi tanya jawab dan interaksi langsung sama Pak Ustadz. Seperti itu. Oh ya, sambil ngisi waktu juga, gimana nih kabarnya teman-teman semua di sini? Boleh komen. Ya, dari Bu Lita, makasih. Bu Lita ini suka ngasih ini loh, rangkuman ya di kolom komentar, aja banget Bu Lita ini. Buat yang ketinggalan dari awal, terus di Bu Lita. Alhamdulillah. Iya ya Bu. Kenapa menepi juga, karena ngelihatnya kayak gak enak ya Bu. Kayak udah sambil nyetir sambil ngasih materi, tapi Masya Allah ya. Masya Allah masih bisa dilakukan dengan baik. Multitasking banget. Ini sambil, kalau di sini suaranya bagus nggak? Sambil saya on komputer. Bagus Pak. Bagus ya? Iya. Soalnya saya khawatir juga sih, Tadi nggak putus-putus suaraku. Aman Pak tadi, cuman kresek-kresek aja. Kresek-kresek. Ya itu mah karena memang motah sih. Karena motah. Jadi sekali lagi ya, ini supaya ini lebih jelas, lebih terang ya. Saya off cam dulu supaya internetnya bagus. Jadi nggak mungkin kita bisa jatuh cinta kepada Allah ya kalau kita tidak kenal Allah, dan nggak mungkin saya pasrah kepada Allah kalau saya tidak kenal suami istri. Istri berani nggak sih pasrah kepada suaminya kalau tidak percaya suaminya? Nggak berani lah. Karena itu ajakannya, jadilah seorang yang pasrah. Bagaimana pasrah? Kagumi, ingin model beginilah. Ini mah suami istri ya urusannya ya. Ingin hubungan suami istri kita sempurna, baik dan nyaman, istimewa. Oh pengen lah. Terus gimana caranya supaya istimewa? Sederhana, kagumi pasangan kita. Puji pasangan kita sebelum prung ya, sebelum mulai, sebelum start. Kagumi pasangan kita, maka kita akan menikmati semua. Sama kok. Saat makan juga sama. Saat makan, kalau kita tidak pernah mengagumi masakan kita, ya masakan atau makanan yang ada di depan kita, sama itu akan sangat sulit itu Pak Rusli, Pak Nanang, untuk bisa menikmati makanan. Pas dilihat kita langsung ilfil, wah kolesterol. Terus hulu domba nanti nyengir, wah iya mah juri gitu. Terus ya Kang Akbar, saya yakin kita akan sangat kesulitan untuk bisa menikmati menikmati makanan kita seperti itu. Nah, supaya bisa menikmati makanan kita puji. Supaya kita bisa menikmati pasangan kita sanjung tah eta tiwi atau pra namina pokoknya pra tiwi itu puji dulu. Nah, demikian juga dengan kegiatan kita untuk zikir, memuji Allah. Nah, untuk memuji Allah ini mudah kok. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadah saja. Jadi sekali lagi ya, kalau boleh saya bisi tadi putus-putus. Jadi tawakal itu tidak ada hubungannya dengan ikhtiar. Ya. Kecuali ada pihak lain yang bisa merusak hasil ikhtiar kita. Kalau dalam rapat musyawarah ada orang lain yang akan berbeda dengan kita dalam mensikapi hasil ikhtiar kita. Tapi kalau secara pribadi kita ikhtiar, saya pengen punya istri orang Padang. Hari Garut, hari main di Surabaya misalnya, gaul di Surabaya, ada hese dapat orang Padang. Kalau gitu saya harus sering makan di rumah makan Padang di Surabaya. Sudah, mudah-mudahan ketika saya dapat itu sudah hasil ikhtiar kita. Tawakal bukan. Kalau dari hasil ikhtiar itu
syukuri. Nah, itu Ibu Lita. Jadi Bu Ani, syukuri apa yang sudah kita ikhtiarkan. Nah, kemudian yang harus kita tawakal adalah takdir yang menimpa kita yang bukan dari hasil ikhtiar kita. Takdir yang mana? Ya, yang mana saja. Umumnya sih sakit ya. Umumnya sakit, bencana seperti kemarin Merapi meletus gitu kan, Galunggung meletus. Nah, bencana-bencana seperti itu tidak kita pilih, tetapi itu ada gitu kan, dan itu menimpa kita. Pada saat itu menimpa kita karena kita tidak merencanakan dan tidak mengikhtiarkannya, maka kita bertawakal, dan tawakal ini sangat sulit kalau kita tidak mengenali Allah. Seperti saya tidak mungkin untuk bisa mempertahankan rumah tangga saya, Bu Leni Mariati, tidak mungkin Bu Zulfi, tidak mungkin Bu Wina, kalau saya tidak cukup mengagumi perjalanan rumah saya, juga tidak cukup mengagumi pasangan dan anak-anak saya. Nah, saya akan mengagumi pasangan saya, mengagumi anak-anak saya, maka saya akan berjuang untuk mempertahankan perjalanan rumah tangga saya. Itu. Ini susah aja, komputernya nyambungnya apa nana? Nasib. Baik, ada pertanyaan silahkan raise hand aja ya, Nelis. Iya Pak. Langsung tanya jawab aja nih Pak. Ya, sebelum ininya on, nanti kita lanjutkan sesi 2 dari penjelasannya. Oke, buat sahabat semua yang mau bertanya silakan untuk raise hand. Pak Rusli jangan ngelamun aja, Pak Rusli nanya tuh. Tuh, pada nang Pak Rusli ngulang. Konsentrasi, ya, Pak. Konsentrasi ya. Siap. Insyaallah. Silakan, ada yang mau nanya boleh. Bebas kok, keluar dari tema nggak apa-apa. Ya, Bu Nelis ya. Iya. Monggo yang mau nanya boleh langsung raise hand aja. Kesempatan di sesi 1 ini. Ini beda ya linknya dengan yang saya sebar ya. Iya, tadi sempat ada perubahan link, Pak. Iya. Jadi tidak semua terbagi ini linknya, Insya Allah. Tidak apa-apa. Yang penting jalan. Iya. Iyalah. Boleh Ibu Septi langsung on mic aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten nggak on cam ya Pak, sambil kerja. Curang. Kalau gitu mas saya juga off cam tuh. Baik, enggak lanjutkan Septi. Gini Pak, kebetulan alhamdulillah ini lagi di apa ya? Dihadapkan dengan 2 pekerjaan yang harus dipilih. Satu, pekerjaannya memang menjanjikan, tapi harus menggunakan istilahnya jalan khusus gitu ya. Jalan khusus itu lewat jalur belakang. Satu lagi dari pihak keluarga, mending jangan. Karena misalnya karena ini belum ada pengalaman, maksudnya takutnya ini maksudnya tidak, itu namanya jalur belakang bukannya nyogok ya, cuman bagus enggak gitu, bagaimana kesananya begini. Tapi dilihat dari pengalaman yang sebelumnya sih memang sudah ada yang bagus gitu pengalamannya, sudah berhasil masuk. Nah, menurut kata hati saya ingin mencoba ya, masalah nanti gagal atau tidaknya mungkin itu urusan Allah gitu ya, maksudnya biarkan Allah yang mengatur. Dalam hati saya begini, untuk memilih ini dan saya berhasil, saya bangga. Tapi saya kesampingkan untuk rasa bangga agar tidak timbul sombong gitu ya Pak. Akhirnya saya berusaha mengikuti jalur itu untuk keberhasilan gitu ya. Tapi keluarga di belakang bilang, si itu mah kamu mah terlalu sembrono gitu ya. Sagala teh mau gitu. Jadi saya tuh gimana ya, dukungan keluarga begitu, tapi saya yakin gitu ini mau mencoba. Menurut Bapak bagaimana, saya itu terlalu ngambil langkah jauh atau saya memang berusaha gitu Pak? Bukan, itu teh dalam hal apa itu teh? Pekerjaan Pak, memilih pekerjaan gitu. Jadi kalau keluarga udahlah jangan diambil pekerjaannya gitu. Kalau pekerjaan itu yang disebut lewat belakang yang mana?
yang itu, yang satu, ya memang itu pekerjaannya gitu. Jadi memang ada yang menawarkan pekerjaan gitu maksudnya, tapi lewat belakang, maksudnya lewat belakang itu dipercepat lah, kamu pasti bisa gitu. Ya, melalui tender ya. Ya, begitulah istilahnya gitu. Oke, jadi begini. Menurut Bapak kalau saya berhasil itu halal atau bagaimana gitu maksudnya? Kalau memang itu pekerjaannya memang halal dan hanya diberikan kepada kita, maksudnya bukan lewat belakang. Kalau yang namanya lewat belakang itu pasti ada yang lewat depan kan itu ya. Hanya yang lewat depan akhirnya disengletkan hanya karena kita lewat belakang. Meskipun tidak pakai uang tetap lewat belakang kita salah karena kita menepis mereka yang sedang antri di depan untuk mendapatkan pekerjaan itu. Nah, kalau memang tidak ada lagi dan ini pekerjaannya tidak diumumkan dan kita dapat langsung pekerjaan dari direktur utama misalnya, itu nggak ada masalah karena tidak ada antrian, tidak ada lewat belakang, tidak ada lewat depan. Nah, kemudian apakah kalau berhasil itu akan berkah? Insya Allah kalau memang jalannya ya direktur utama yang ngasih pekerjaannya, artinya betul-betul keputusan perusahaan. Tapi kalau di depan ada yang antri, kemudian kita lewat belakang, itu artinya ya Akbar itu kita tidak sanggup bersaing. Artinya kita hanya bisa melalui jalur perkenalan, jalur pertemanan, deket dehes ya, deket dehes. Meskipun nggak pakai duit, tapi menurut saya itu tidak kompetitif dengan yang lain. Kasihan mereka yang lain, nanti ada yang menggerutu. Ketika ada yang menggerutu, orang akan menghilangkan berkah kita. Nah, kemudian kalau gagal dan berhasil, kalau lewat itu akan kehilangan berkah. Tapi gagal dan berhasilnya kalau melalui jalan persaingan, insya Allah berkah. Yang jelas, tawakal itu, pekerjaan kita akan berhasil nggak pasti. Ya, Pak Danang ya, ada nggak pekerjaan yang gagal? Nggak ada. Yang gagal yang dikerjakan siapa? Mereka yang mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, tanpa wawasan, tanpa konsultasi, mau karep sorangan, kemudian gagal. Akan banyak celah-celah kegagalan yang dia tempuh. Tapi insya Allah tidak akan gagal kalau kita betul-betul menjalankannya dengan ilmu kita. Seperti itu. Nah, jadi kalau lewat jalan belakang seperti itu memang tidak ada persaingan lain, memang kita memang melalui gubernur, melalui direktur ya Ibu Siti Yulia, ya sudah insya Allah suatu saat berhasil, kita akan berhasil dengan penuh berkah karena memang dia yang meminta kita gitu. Bukan ada persaingan, ada di depan orang nunggu diterima atau enggaknya pekerjaan sementara kita lewat sini bisa diterima begitu saja, itu kehilangan berkah. Seperti itu. Mangga Bu Nelis. Ya, makasih Pak Ustadz. Nuhun. Alhamdulillah. Jawab ya Ibu. Sekarang mau jelas ya suara saya? Udah Pak, jelas banget. Ini dari Ibu Leni, ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari Ibu Leni, bertanya, qadarullah kakak saya sedang diuji sakit. Sudah hampir 2 minggu dirawat di rumah sakit, sudah 3 kali cuci darah selama di RS. Bagaimana sikap saya untuk memotivasi beliau supaya tetap bersabar dan bertawakal? Susah ya memberi motivasi kepada yang sakit kalau kita sendiri tidak mengalaminya. Benar nggak? Nanti apa kata dia? Kamu mah nggak ngalamin, itu saya nih yang ngalamin. Berat kan? Karena itu berikan kepada orang yang paling dia percaya, yang bisa mensugesti dia. Misalnya Nelis sakit dan Nelis paling percaya kepada Pak Nanang. Saya akan ngundang Pak Nanang orang tengok yuk Nelis. Satu saat ada seorang anak kecil, dia ingin ketemu Ustadz Evi waktu itu. Dan katanya kangen betul. Saya paksa dan saya bawa tunggu Ustadz Evi-nya mau. Nemuin anak itu. Sehat dong anak itu. Sembuh. Tapi 3 minggu setelah itu meninggal. Nah, meninggalnya bukan karena Ustadz Evi ya. Ustadz Evi bawa racun bukan. Tapi meninggalnya memang karena takdir. Tapi sempat sembuh dulu. Itu yang luar biasa. Artinya apa? Sugesti. Waktu saya sakit panas, ya, semua orang memotivasi sabar, datang jamaah dari grup majelis ini sabar, datang jamaah dari grup majelis ini sabar, semua ngomong sabar. Semua tidak ada yang berpengaruh. Terus datang Syahrini sama saya, nengok, Kang Nanang Syahrini nengok. Pas Syahrini nengok, dia pegang kening saya, kemudian dia kecup kening saya, sing enggal damang akang. Hanya gitu aja langsung sembuh dong. Itu. Jadi, siapa yang menyembuhkan? Motivasi dari siapa yang akan menyembuhkan? Dari orang yang paling dia percaya. Ya Bu Eni Dipura. Jadi pastikan
kita Bu Leni Mariati menemukan orang yang paling dia kagumi, paling bisa mensugesti dia. Saya pernah sakit dan saya tersugesti oleh cucu saya yang kedua waktu itu. Dia keluar dari kamarnya, "Abah, sehat?" "Belum sayang." "Oh, Abah sakit aja." Itu langsung bahagia itu Pak Rusli, langsung saya pengen sembuh itu, dan sembuh. Dan saya gendong si cucu saya itu. Pada kesempatan lain, cucu saya yang lain yang memberikan motivasi. Ternyata anak kecil yang memberikan sugesti bisa membuat kita terdorong untuk sembuh. Jadi temukan orang ya Bu Leni Mariati, orang yang paling mampu mensugesti si sakit. Insya Allah itu akan juara itu. Misalnya dia Bu Leni, misalnya yang sakitnya ini, kakak yang sakitnya ini punya kekasih, punya kabogoh, datangin kabogohnya. Oh, dia mau punya istri, justru mungkin istrinya yang bikin rudet jadi sakit. Siapa tahu ya kan? Nah, wallahu alam, tapi ulah kita oge sih ya Bu Nelis ya. Kalau ada kabogoh jauhkan dia. Mudah-mudahan kakaknya Bu Leni Mariati sembuh dan keluarga besar selalu sayang Allah. Amin. Eta doana. Nah, sahabat rahimakumullah, kita lanjutkan. Sebetulnya link yang tadi dibagikan sudah sembuh kok. Sudah langsung sembuh dengan link yang sama, tapi nggak masalah. Di sana juga sedang ada kumpul di link yang tadi yang lama itu. Akhirnya pada ngumpul, kemudian dimanfaatkan aja oleh yang kumpul itu. Nah, sahabat, Masya Allah ya, ketika Allah meminta kita untuk beriman, akhirnya para ulama mengatakan nikmat iman dan nikmat Islam. Apa itu nikmat iman? Nikmat iman itu pada dasarnya untuk tawakal itu. Nikmat sekali kita dengan keimanan. Kemudian nikmat Islam itu nikmatnya kita berakhlak mulia. Nikmatnya kita memiliki sikap. Bukan hanya saya menikmati sikap mulia, akhlak mulia saya, tetapi orang lain juga menikmati akhlak mulia saya. Nah, itu. Jadi luar biasa itu nikmat Islam. Itu nikmat Islam tuh nikmat gak sih sholat? Nikmat. Menyehatkan sholat, menyehatkan, itu nikmat. Nikmat gak saum? Nikmat. Menyehatkan? Ya, menyehatkan insya Allah. Seperti itu. Jadi banyak orang mengatakan nikmat iman, nikmat Islam, tapi naonnya nikmatnya gitu kan. Malah ada orang yang anti khilafah, anti Islam, dia mengatakan apa nikmatnya nikmat iman, nikmat Islam, kan itu gak ada kan gitu ya. Padahal Masya Allah nikmatnya sangat luar biasa. Nah, kemudian bagaimana membangun kenikmatan ini? La haula wala quwata illa billah. Saya hanya ingin mengajak kepada semua sahabat, kita ini sebetulnya kan belum kenal Allah. Ya, kenapa kita belum kenal Allah? Baru tahu bahwa Allah ada, Allah Maha Kuasa, baru tahu, belum kenal. Kalau sudah kenal, saya yakin Dara, Bu Eni Dipura, Emilia Nasri, ya, Bu Rini, Bu Tria juga akan segera itu, kalau ada panggilan Allah untuk berbuat baik, akan langsung dilakukan itu, akan langsung diamalkan. Kalau ada Allah meminta kita untuk menyerahkan anak untuk disembelih seperti Nabi Ibrahim, itu langsung, karena Nabi Ibrahim kenal Allah, langsung dipencit set, kan gitu ya, karena Nabi Ibrahim kenal Allah. Kenapa kita tidak langsung sholat agak ditunda, sodakoh masih dihitung, ya kan? Terus amal soleh masih dipertimbangkan, tenaga mampu atau enggaknya, pabelit enggak dengan kesibukan gitu kan. Padahal Masya Allah, Bu Nelis, kalau boleh saya sampaikan, Ustadz itu, ya saya lah paling tidak, nyaris tidak boleh punya kegiatan sendiri. Ya, semua kegiatan saya diatur oleh ketua-ketua majelis taklim. Pak Rusli diundang sana, undang sini, kan capek tak. Terus akhirnya saya nanya kan, kapan saya bisa mengurusi kegiatan saya? Kesibukan saya sendiri relatif tidak ada. Tapi bahagia nggak? Saya paksa bahagia. Saya kehilangan waktu bersama anak, cucu, kan itu. Relatif mungkin Pak Rusli lebih tahu tentang saya dalam kondisi ini. Kalau saya cerita, saya nggak pernah main sama anak saya. Ya kan? Ya Pak Rusli ya. Nggak pernah, karena nggak ada waktu. Nggak pernah ke bioskop. Kalau nonton bioskop pernah. Duduk di luar bioskop, saya tonton aja bioskopnya, bukan nonton film, nonton bioskop. itu pernah. Jadi jarang mau jalan bareng Bu Pratiwi, itu susah sekali. Karena waktu saya dihabiskan oleh ketua-ketua majelis taklim ini. Tapi alhamdulillah, meskipun demikian, sampai saya tidak bisa mengurusi perusahaan ya yang saya punya sedikit usaha.
Sampai akhirnya usaha itu bubar gitu kan, gara-gara sering ditinggalin sama saya. Dan saya hanya senyum aja, modalnya hancur. Ya Allah. Ya sudah. Nah, kalau kita sudah cinta kepada, saya cinta kepada Allah, insya Allah. Saya ingin tetap mencintai Allah. Nah, karena saya ingin tetap mencintai Allah, Bu Fardiana, maka kita akan mengorbankan apapun termasuk waktu kebersamaan kita dengan keluarga. Lewatlah. Ya, istri saya juga nggak pernah protes kok, nggak pernah diajak TikTok, Bu Nelis, kalau nggak pernah diajak jalan-jalan sama suami. Kan baru diajak ke Alfa aja bahagianya setengah mati. Aduh, piknik cina di mana Alfa lumayan tiis cina siapa. Itu piknik itu sudah lumayan itu. Tapi ternyata dunia ini sampai batas usia ini saya mengatakan nggak ada apa-apanya dunia. Buktinya saya nggak jalanin, nggak nikmatin. Bali, saya datang ke Bali tapi bukan piknik, ngaji dari masjid ke masjid. Sama bedanya apa bedanya dengan di Cianjur? Sama ya, di Cianjur ngaji dari masjid ke masjid, di Bali ngaji dari masjid ke masjid kan. Saya pergi ke Ambon sama dari masjid ke masjid. Saya nggak pernah piknik ke tempat-tempat yang indah seperti Batu Karang karena nggak ada waktunya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita mencintai sesuatu, maka apa yang ada pada diri kita bisa saja kita abaikan. Nabi Ibrahim mengabaikan rasa cinta kepada anaknya karena dia lebih cinta kepada Allah. Ya kan? Nabi Ibrahim bahkan mengabaikan rasa cinta kepada dirinya sendiri sampai rela untuk mempertahankan akidahnya, rela dibakar oleh Allah. Saya tadi di jalan Pak Nanang, ini sebelah kiri nih, sebelah kiri itu asap panas gitu. Kenapa gitu panas gitu badan dia? Itu Bu Protiwi. Saya ngerasain panasin badan, pegang enggak, tapi di segini-gini enggak enak gitu badan sebelah kiri. Langsung saya ingatnya ke Nabi Ibrahim itu. Saya langsung ingatnya ke Nabi Ibrahim Akbar. Nabi Ibrahim dibakar. Kenapa saya harus mengeluhi? Sampai saya akhirnya bicara kepada Allah. Ya Allah, seandainya apa yang saya rasakan yang menjadi ampunan yang paripurna darimu, saya rela ya Allah. Mangga. Ya. Ikhlas ya Allah, mangga. Setelah saya ngomong ikhlas, ngomong rela, reda itu. Nggak enaknya badan sebelah kiri langsung les, hilang. Ih, enakan ya, sudah terusin jalan. Kan gitu ya. Malah bisa online sambil nyetir. Kenapa? Karena kita sudah mencoba, saya juga sedang mencoba untuk membangun rasa cinta saya kepada Allah. Cinta saya kepada sahabat-sahabat ada, tapi ungkapan rasa cinta saya kepada sahabat-sahabat saya serahkan kepada Allah. Ya Allah, misalnya saya mencintai Pak Nanang, ya Allah. Cintai dia, ampuni dia, ya Allah. Kan itu ya. Saya mencintai Septi, ya Allah, ampuni dia, maafkan dia, barokahi dia, kan itu ya. Itu ungkapan cinta kepada sesama manusia. Saya mencintai Akbar, ya Allah, bimbing, tuntun, lindungi, ya Allah, tetapkan iman pada hatinya sampai pada saatnya Akbar pulang kepada Allah dalam keadaan engkau merindukan Akbar pulang. Itu kan rasa cinta ya. Nah, kemudian tapi cintanya tetap ke Allah, Bu Romsah, tidak berubah Bu Yuyun, Bu Ucu, nggak berubah ke yang lain ya. Saya cinta ke Bu Nelly, ya udah. Tapi tidak merubah rasa cinta saya kepada Allah, malah saya serahkan Bu Nelly kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan Bu Nelly Nur Solihah ini, cahaya kesolehan ini kepadamu ya Allah. Bimbing, tuntun perjalanan, mungkin enak ya, udah. Dan saya tetap poin cinta saya ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ akan mudah tawakal. Nah, sekarang saya coba rinci takdir yang tidak dipilih. Apa takdir yang tidak dipilih? Sholat. Itu takdir untuk kita. Lakukan sholat. Tawakal kepada Allah. Semua ibadah itu takdir yang diberikan kepada kita. Kan itu ya. Jadi anugerah. Musibah, banjir. Sekarang banyak itu di negara-negara lain yang banjir bandang. Tiba-tiba saja di Dubai banjir ya. Di Pakistan banjir. Masya Allah, itu sudah tawakal kepada Allah. Nah, sementara yang banyak lagi takdir, lagi jalan tiba-tiba ada mobil nyasar jebret di depan kita dan kita meninggal. Saudara-saudara kita yang menjadi sahabat terbaik kita akan menangis dengan kematian kita dan mereka harus tawakal. Kita sendiri sudah berserah. Sementara kalau sesuatu yang sudah kita pilih tentunya kita akan memilih dengan cara yang baik tentunya. Miliki syarat ikhtiar apa, Bu Nelis? Ilmu yang dalam, wawasan yang luas, silaturahim seluas-luasnya. Kenapa harus silaturahim? Bagaimana saya bisa membuat sebuah model baju, kalau saya desainer ya, bagaimana saya bisa membuat sebuah model baju yang menarik dan semua orang akan suka kalau saya tidak pernah silaturahim. Sepakat? Ya.
Bagaimana saya bisa menciptakan menu makanan? Ini Pak Rusli orang Padang nih. Menu makanan rumah makan Padang yang paling disukai kalau kita tidak pernah silaturahim. Pak Rusli, saya datang ke Padang, saya makan di rumah makan Padang di Padang. Padeh bana. Pedas betul itu, padeh bana itu. Ya Allah, ternyata rumah makan Padang, masakan Padang yang enak tuh di Sunda. Ya, di sini. Karena orang Padang yang ada di Sunda bersilaturahim dengan orang Sunda. Oh, orang Sunda tidak terlalu suka padeh ya. Yaudah, agak dibikin turun itu ladonya ya. Ladanya diturunkan sedikit. Beres sudah. Kenapa? Karena silaturahim. Mereka bisa membuat rumah makan sederhana, rumah makan apalagi. Itu karena silaturahim. Kalau ownernya dan kalau chefnya tidak bersilaturahim, dia hanya membuat masakan sesuai dengan taste-nya sendiri, nggak akan laku itu. Kan itu. Bahkan seorang wanita yang bersilaturahim dia akan bisa merias wajahnya yang membuat orang lain tidak tersinggung karena wajahnya. Karena wajahnya enakan dilihat oleh semua orang. Enakan dilihat oleh semua orang, tidak hanya oleh satu orang, oleh dirinya saja. Itu orang silaturahim. Ya. Apakah silaturahim itu salam-salaman? Tidak. Sebab sirum juga sesalaman. Sirum sesalaman, ya kan? Itu belum silaturahim karena itu Akbar, sirum itu orang Sunda itu. Salaman, beri solawatan, nguriling, jalan setiap ketemu salaman kan itu. Itu sirum orang Sunda. Sebab kalau orang Batawi nama sirum teh semut namanya. Orang Padang sirum teh namanya samwik. Ya. Mangga Abu Modelis, mungkin ada pertanyaan lain, kita enak datang taruh soal satu. Tanya jawab. Ya, mungkin karena tadi udah 2 pertanyaan di awal, 1 pertanyaan terakhir deh Pak. Ya. Satu lagi mungkin ada yang mau bertanya. Enggak, penenang. Ini Ustaz mohon dijelaskan Ustaz. Tanda-tanda husnul khotimah itu seperti apa Ustaz? Waduh. Nanti ada salah sangka disebut Jinping husnul khotimah karena Jinping meninggalnya senyum misalnya kan. Kalau memang disebut senyum pada saat meninggal. Begini, tiba-tiba saja saya disibukkan oleh kesolehan, oleh kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik. Kemudian saya meninggal. Oh, cirinya adalah Allah menggiring kita untuk berbuat baik sampai kita hembuskan nafas terakhir. Tiba-tiba getol sholat ya orang teh. Ya. Tiba-tiba sholatnya teh pengen rapih. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini pengen ngerti artinya. Akhirnya kita pelan di Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu Revi, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Nah itu Bu Silvi. Jadi setelah kita baca seperti itu ngerti, salat kita selama seminggu kita lakukan itu, tahu-tahu meninggal saja, itu husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu kalau kita ingin husnul khotimah, ibadah kita, amal kita, juga iman kita makin hari makin baik. Itu. Kalau makin hari makin baik, diantaranya kemarin sholat biasa saja, sekarang pengen tidak langsung berdiri, setelah wiridan saya akan diam dulu. Setelah subhanallah kan alhamdulillah Allahu akbar. Terus setelah wiridan ba'da sholat kita berdoa ke sana kemari. Enggak, saya pengen mendoakan semua saudara saya. Sudah beres? Besoknya kita sholat lagi. Sekarang sama semua adik ipar, kakak ipar, saudara-saudara istri saya. Saya akan doakan semua. Saya tambah lagi doanya. Sama ngedoain kabinet sekarang Jokowi dan menteri-menterinya saya doakan semuanya. Itu naik terus jumlah yang didoakan. Artinya kesolehan kita dibuat oleh Allah naik. Itu kita dapatkan husnul khotimah. Satu itu yang pertama. Yang kedua kebiasaan. Ya. Kebiasaan kita, kalau saya sudah mulai membiasakan Pandanang, kebiasaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan astagfirullah Pak Rusli. Udah Pak Rusli, kita mau umurnya sama Pandanang ya. Udah itu saja, istighfar, astagfirullah, la ilaha illallah. Banyak terus, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil kita terus mengoreksi dosa kita. Dan ada hal yang lain ini, Pandanang, buat kita, khususlah buat Pandanang dan saya dan Pak Rusli. Ya, yang lain waduh Bu Nelis masih muda tuh diajak program ini nggak akan pas. Apa programnya? Programnya sederhana. Menyederhanakan. Kita sudah harus mulai menyederhanakan keinginan. Ya. Jangan banyak. Kalau kemarin saya pengen mobil Camry, ya sudah.
Sekarang turunkan saya keinginan saya pengen Alphard kan itu ya. Rada turun kan dari Camry ke Alphard. Sudah Alphard, enggak. Saya coba turunkan lagi, saya ganti sama Ferrari. Itu juga Ferrari bekas. Terus turun keinginan. Tadinya saya kan pengen nikah sama yang saya pengen istri kedua ya Bu Eni Dipura. Saya pengen istri kedua yang umurnya 30 tahun. Setelah 1 bulan, enggak. Saya enggak 30 tahun yang seumur aja dengan saya, yang 50 tahunan. Enggak. Udah yang ada aja saya rawat. Terus saya sederhanakan keinginan. Bahkan tadinya biasa tidur halus dengan 2 bantal dan 1 guling, sekarang mulai 2 bantal saja tanpa guling. Sekarang mulai 1 bantal saja. Sudah mulai disederhanakan. Biasanya di atas tempat tidur yang nyaman, sekarang coba kita baring-baringan di sofa sampai ketiduran kan itu. Setelah beres dari sofa kita tidur di marwah, kayak teman di Mekah itu. Terus disederhanakan. Biasanya makan sama ini. Sekarang mulai ya, Bu Pratiwi makannya disederhanakan sampai suatu saat Penanang ibadahnya bertambah, akhlaknya makin baik, keinginannya berkurang. Sampai suatu saat kita betul-betul pulang kepada Allah, di tengah-tengah kita tinggalkan dunia yang sangat tidak perluin karena sudah kita sederhanakan dengan sangat sederhana. Itu bahasa saya. Jadi ciri-ciri husnul khotimah saya tidak bisa sebutkan, meskipun ada ulama menyebutkannya, ternyata memang bukan hanya itu ciri-ciri husnul khotimah. Yang jelas umumnya dari perilaku kita ya Bu Nelis ya, kita sederhanakan. Ini ajakan khusus kepada Penanang, Bu Eni Dipura, saya, Pak Rusli dan semua teman, ada Revi, ada Silvi, Bu Nenden, harus sederhanakan keinginan ya. Nanda, Kartika Sari, juga Bu siapa? Osama bin Laden, terus Bu Diah Novita, Ibu Ira, saya absen ini loncat-loncat ya. Riyad harus mulai menyederhanakan keinginan. Sudah, saya tidak ingin apa-apa, saya ingin Allah ridho saja. Terus juara dunia. Enggak, saya ingin dicintai Allah saja. Saya tidak mau dicintai olehmu. Aku tidak akan pedulikan cintamu karena aku hanya akan memperdulikan cinta Allah. Bu Nelly, satu hal nih buat yang ibu-ibu yang muda. Kami laki-laki ikrar nih ya kepada ibu-ibu yang muda, Bu Pratiwi. Kami laki-laki tidak ada yang takut wanita. Tidak ada suami yang takut istri. Yang ada kami punya perasaan halus. Kan ini ya, perasaan kami halus. Kami tidak takut istri, kami hanya melembutkan suara karena kami tidak sanggup melihat air mata istri. Dan kami tidak ingin istri kecewa. Kami akan korbankan perasaan kami untukmu istriku. Juaranya Pak Magete ke surga. Dah bener, laki-laki itu penuh perasaan. Itu perasaan halus. Ya Pak Rusli ya? Itu. Mangga Bu Nelis nyangakeun. Oke, turun Pak. Oke, tadi kata Teh Kala boleh ada pertanyaan selanjutnya. Boleh? Gimana? Masih ada yang menanya? Kalau ada yang bertanya masih bisa Pak Ustadz. Boleh. AHC, boleh. Saya Kala Pak Ustadz. Mohon Ya, maaf off kamera. Curang ih. Mangga. Demi. Kalau gitu saya boleh izin bertanya, nggak apa-apa ya? Ustadz, panitianya ikut bertanya. Ini ada sedikit tentang ikhtiar, juga ada sedikit tentang kurban nih Ustadz. Kan saya pernah baca di hadis itu, mungkin ada selisih pendapat juga ya, saya kurang tahu. Kalau misalkan kita berkurban, tapi uang kurban itu dari hasil kita berhutang gitu Ustadz. Nah, itu katanya hukumnya kan mubah ya, ada yang pernah saya baca. Nah, apakah kalau kita itu sebenarnya belum mampu untuk berkorban, tapi kita itu sampai berhutang, apakah itu termasuk ikhtiar yang maksimal? Atau kalau mengikhtiarkan maksimal tuh ya, misal begini, mindsetnya, ya saya udah berusaha nabung, tapi nggak cukup, ya gimana lagi? Ya berarti ya nggak kurban gitu, atau saya harus nge-push gitu sampai harus yaudah saya pinjem uang deh biar bisa kurban gitu karena saya yakin bisa mengembalikan. Nah itu gimana ya menurut pendapat Pak Ustadz tentang ikhtiar maksimal yang sempurna itu seperti apa ya gitu Ustadz? Baik, ikhtiar yang maksimal yang sempurna adalah ikhtiar yang betul-betul dilakukan dengan motif ilmu kita yang maksimal. Kemudian kita ajak orang lain musyawarah,
ada input ilmu dari yang lain dengan wawasan seluas-luasnya. Itu ikhtiar. Nah, kalau ikhtiar untuk kurban, oh ternyata tahun ini saya bisa ngumpulin setengah harga kambing. Ya udah, saya simpan buat tahun depan. Boleh saya pinjam kredit ke bank atau kredit ke teman. Jangan. Bayar hutang itu wajib, sementara kurban itu sunat. Masa yang sunat dilakukan dengan cara melakukan yang wajib? Sudah. Kalau ibu sudah harga kambing 1,5 juta, 3 juta, ibu hanya punya 1,5 juta. Itu sudah ikhtiar maksimal. Kita tunggu tahun depan, mudah-mudahan terkumpul sisanya. Kan gitu. Jangan pakai hawa nafsu. Ibadah itu jangan pakai nafsu, tetap pakai taat. Nah, terus Bu, ibu siapa namanya teh? Kala, Ustadz. Hah? Kala. Kala atau kalahkah ke mana tuh? Baik. Bu Kala. Jadi kalau sudah apa namanya Bu Kala, kalau sudah kita ikhtiar ya, ada 1,5 juta sudah, saya akan kurban tahun depan. Bukakan aja pintu rumah. Apa dibukain pintu rumah? Siapa tahu ada dombanya sab. Tutup deh, cekek ke pencit. Siapa tahu ada kambing nyasar ke rumah kita. Lumayan. Tapi yang jelas itu yang disebut ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal tidak pakai hawa nafsu, tidak pakai ambisi berlebih, tetapi berjalan di atas jalan yang proporsional. Ya, itu ikhtiar maksimal. Saya sudah maksimal mempertampan diri saya segini adanya, nggak usah operasi plastik, ya kan? Nanti orang nggak kebagian kresek, kan gitu. Ya udah segini adanya. Saya, ya Bu Septi sudah ingin cantik, ya sudah sakit tuh Bu Septi teh, tidak usah dirubah lagi. Terus dirapihkan sajalah. Ustadz, gimana caranya menurut syariah supaya kulit kenceng? Kalau kata para ustadz, wudhunya harus sempurna. Kalau kata saya, sing sering dikeuman make rinso, guys. Insya Allah kenceng kulitnya. Itu ikhtiar maksimal ya. Jadi sudah, tidak usah harus pinjam lah untuk berkurban. Karena kurban itu hukumnya sunat. Masa yang sunat membuka pintu yang wajib ya, Bu Nelis ya? Mangga Bu Nelis. Hatur nuhun Ustadz. Alhamdulillah. Gimana? Kala ada pertanyaan lagi nggak? Atau udah kita cukupkan aja? Kayaknya udah ya. Sebentar. Kalau yang di kolom chat sih alhamdulillah tidak ada pertanyaan yang masuk. Teh Nelis. Atau Teh Nelis mau bertanya? Bagaimana ikhtiar jodoh? Apa gitu mah tadi saya ketemu sama udah nggak jadi ya. Jadi kewe. Sepertinya sudah nggak ada Tenelis. Oke, baik kalau begitu. Alhamdulillah sudah ambil. Rasa juga waktu sudah menunjukkan 22, artinya kita ada di penghujung acara di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Ustadz Dudi Mutakin yang telah menyempatkan waktunya dari tadi nyetir sampai sekarang. Nanti malam ya, jangan lupa ngobras. Insya Allah Ustadz nanti di share. Jam 8 ya Ustadz? Ya, biasa bersama ini sama Profesor Winwin dan Ibu Imas Karyama membahas tentang sikap sikap Muslim terhadap uang. Wah, ini ibu-ibu, mari kita merapat. Banget itu mah. Enggak, Bu Nelis. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dudi atas waktunya. Semoga menjadi amal jariah untuk Bapak. Juga terima kasih juga untuk tim dan juga teman-teman sahabat AHC yang sudah menyempatkan waktunya kerjalan tadi gitu kan. Semoga ini juga jadi aku mati. Enggak, hidup. Ada Tenelis? Ada. Sinyal. Tenelis. Oh iya. Oh. Ada kedengaran. Terus saja. Iya, sepertinya ada terlempar ini. Oh iya, Ustadz ini mohon maaf, kadarullah Tenelisnya sedang ada kendala mungkin di sinyal. Jadi mungkin terpental keluar. Jadi saya mohon izin backup ya Ustadz. Yep. Jazakumullahu khairan katsiro kepada seluruh sahabat-sahabat semuanya, terutama kepada Bapak Ustadz Dudi Mutakin yang sudah berkenan ya meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmu kepada kita, dan alhamdulillah ilmunya sangat daging semua ya, walaupun
santai banget kita ngobrol-ngobrolnya siang hari ini, tapi banyak sekali yang insight-insight yang kami dapat, terutama tentang bagaimana menyederhanakan keinginan, karena memang keinginan itu susah ya untuk dikendalikan. Ini saya bicara saya sendiri sih Ustadz yang agak susah mengendalikan keinginan. Jadi ketika Ustadz tadi bilang menyederhanakan keinginan, langsung saya di grup, aduh ini mah jelek semua pada yang di grup tim. Oh ya jelek semua. Jadi terima kasih atas nasihat baiknya, remindernya. Semoga kita semua siang hari ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan setelah kajian siang hari ini kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa memaksimalkan ikhtiar dengan taat, ya, tidak menuruti hawa nafsu, dan kita mempertebal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiro. Saya mewakili tim memohon maaf atas segala kendala siang hari ini, ya, mohon maaf itu atas segala kekurangan. Insya Allah kedepannya akan kami perbaiki lagi. Kita tutup dengan istighfar yang sebaik-baiknya, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Bu Yuyun, Bu Leni, dan semuanya. Teh TV boleh langsung ditutup ya? Ya, Teh. Assalamualaikum.